Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Tatang serta teman-teman manajemen teknologi inovasi kelas B. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Farah Julita, serta ada teman saya, Fania Presa. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proyek kelas kami, yaitu penerapan design thinking dalam membangun sistem informasi proses produksi pada PT XYZ. Dari PT SCZ sendiri, perusahaan ini bergerak dalam bidang industri untuk produksi pembasmi hama atau insektisida yang berbentuk koil obat nyamuk bakar. PT SCZ ini berdiri sejak 10 November 1997. Awalnya perusahaan ini bekerja sama dengan perusahaan lain untuk melakukan aktivitas produksi bermerek A dan B melalui kerjasama dengan salah satu perusahaan yang juga menghasilkan anti obat nyamuk bakar. Perusahaan ini juga merupakan salah satu anak perusahaan dari Bayer Company, sehingga produk yang dihasilkan di bawah pengawasan Bayer Co. Dan hampir dari 70 negara dikuasai oleh PT XYZ ini, baik di benua Amerika maupun Eropa. Dan PT XYZ ini dalam memproduksinya, mereka mendekatkan diri pada sistem customer care pada semua produknya. Untuk latar belakangnya sendiri, penggunaan sistem manual pada bagian produksi oleh perusahaan masih belum memberikan informasi yang cepat dan akurat. Selain itu, aktivitas perusahaan berjalan lambat dan tidak efektif karena kurangnya ketelitian atau human error. Banyak penyebab kesalahan yang mengakibatkan perusahaan tersebut menjadi sulit berkembang dan kalah bersaing. Contohnya pada suatu proses produksi barang merek A, telah diselesaikan pada tanggal sekian, tetapi secara administrasi proses produksi barang tersebut belum selesai pada tanggal tersebut dikarenakan banyaknya laporan yang harus diinput secara manual oleh admin. Akibatnya ada jeda waktu antara barang sudah selesai dikerjakan dengan proses penyelesaian administrasi. Disitulah muncul kecenderungan bias bagi staf lain yang tidak terlibat dalam proses tersebut, akan selalu menganggap bahwa barang tersebut belum selesai dikerjakan karena secara administrasi belum selesai. Padahal barang tersebut sebenarnya sudah selesai, hanya saja menunggu proses administrasi diselesaikan gitu. Jadi dengan adanya real time reporting monitoring ini yang dilakukan oleh operator bersangkutan, diharapkan monitoring proses produksi dapat dipantau secara terus-menerus. Jadi monitoring ini menggunakan sistem informasi digital untuk real-time monitoring system dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu aspek kegunaan, aspek kepuasan customer satisfaction, dan net benefit. Untuk rumusan masalah dari penelitian kami yaitu bagaimana manajemen sistem informasi dapat berpengaruh signifikan terhadap kinerja saat produksi pada PT XYZ. Lalu yang selanjutnya, apa faktor yang mempengaruhi pemilihan user interface real-time report monitoring? Yang ketiga, bagaimana analisa mengenai produk market fit berdasarkan faktor yang mempengaruhi pemilihan user interface real-time report monitoring? Yang keempat, apa tools kualitas yang harus diperbaiki dari sistem informasi untuk real-time monitoring report agar sesuai dengan kebutuhan konsumen? Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian kami adanya membangun rancangan sistem manajemen sistem informasi yang mempengaruhi kinerja sistem produksi PT ZZ, lalu membuat rancangan sistem informasi yang memberikan solusi tentang variabel yang mempengaruhi pemilihan interface sistem informasi real-time report monitoring. Yang ketiga, memberikan implikasi terhadap produk market fit yang mempengaruhi user interface real-time report monitoring. Yang keempat, melakukan peningkatan dan perbaikan sistem informasi yang dibutuhkan kebutuhan konsumen. Yang selanjutnya ada manfaat dari penelitian kami yaitu eh, diharapkan dapat memberikan solusi rancangan manajemen sistem informasi yang mempengaruhi kinerja sistem produksi pada PT CZ. Yang selanjutnya memberikan rancangan sistem informasi tentang variabel yang mempengaruhi pemilihan user interface sistem informasi real-time report monitoring. Yang ketiga, mampu mengetahui produk market fit yang mempengaruhi user interface real-time report monitoring. Yang keempat, memberikan peningkatan dan perbaikan sistem informasi yang disesuaikan kebutuhan konsumen. Untuk alur penelitian dari penelitian kami ini, yang awal adanya pengumpulan informasi awal dengan wawancara singkat.
Selanjutnya melakukan desain BMC, Business Model Canvas. Tahap selanjutnya ada tahapan design thinking dari sisi empathize, lalu sisi define, sisi ideate, prototyping, lalu test. Lalu dari output dan tahapan design thinking ini akan dilanjutkan untuk analisa VPC. Setelah analisa VPC itu sendiri, adanya persuasi dan implementasi produk, lalu diakhiri dengan kesimpulan analisa. Di sini terdapat analisa analisa PTZZ dengan berbentuk dari bisnis model Canvas. Jadi yang pertama ada customer segment. Customer segment dari PTZZ ini eh, memiliki memiliki tujuan untuk organisasi atau orang yang berbeda dari sisi kalau dari PTZZ ini untuk masyarakat dengan usia lebih dari 12 tahun. Lalu adanya stakeholder atau investor. Yang selanjutnya ada value proposition atau di sini key proposition. Di sini PT XYZ memiliki image di mata masyarakat merupakan produk yang dengan berkualitas yang baik, sehingga produknya terbukti meraih kesuksesan karena telah mencapai pasar global. Lalu juga konsumen melihat bahwa operasional pada PT XYZ ini tergolong berkualitas dan sangat disiplin, sehingga hal ini dapat menjadikan nilai plus bagi PT SJZ di mata masyarakat. Selanjutnya untuk channel-nya sendiri, channel dari PT SJZ ini mereka melakukan branding melalui iklan dan media sosial untuk informasi produk dan juga mereka eh, melakukan penjualan melalui e-commerce dan dipasarkan di berbagai retail di seluruh dunia. Yang selanjutnya ada customer relationship. Customer relationship di sini ada dari tiga sisi. Dari sisi personal assistant, PT XYZ ini menghadirkan telepon fax inquiries yang tersebar di berbagai seluruh cabang perusahaan. Lalu yang kedua ada dari sisi dedicated personal assistant, kemudahan dalam repeat order dan menjangkau sales maupun after sales dengan sistem 24 kali 7 dalam seminggu. Yang ketiga ada dari sisi self-service. Dari sisi self-service sendiri menghadirkan menu-menu website inquiries, customer satisfaction, dan komplain yang dapat diakses oleh siapa saja. Yang selanjutnya revenue stream. Revenue stream dari PT ZZ ini adanya profit dari iklan atau ads. Yang kedua ada profit dari hasil penjualan produk. Yang ketiga adanya branding. Lalu yang selanjutnya ada key resource. Key resource dari PT JZ ini mereka adanya SDM perusahaan, inventory packaging area, area produksi serta bahan baku. Untuk kayak activities pada PT JZ ini mereka menggunakan bahan baku yang berkualitas, lalu mereka juga mendistribusikan produk ke berbagai retail di seluruh dunia, dan juga mereka mengembangkan teknologi yang digunakan secara berkala. Selanjutnya untuk kayak partnership dari PT CZ ini, mereka memiliki jaringan kerjasama untuk melancarkan proses bisnisnya dengan para distributor dan juga supplier bahan baku. Dan juga eh, mereka adanya key partnership dengan stakeholder dan juga retail. Lalu yang terakhir ada cost structure dari PT FZ ini mereka adanya biaya bahan baku, biaya logistik, biaya pemasaran, biaya distribusi, biaya perbaikan dan perawatan mesin, serta gaji karyawan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fania. Untuk selanjutnya, yaitu konsep kedua, design thinking. Setelah mengetahui priority percentage yang menjadi tolak ukur keinginan user kami, dalam hal ini yaitu staf produksi. Secara detail, metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu kami akan melakukan wawancara dan studi literatur guna mendukung proses pengkajian. Wawancara dan kuesioner akan dilakukan pada operator dan staf yang terlibat dalam proses produksi. Selanjutnya akan diolah menggunakan uji statistik untuk mengetahui apa saja yang menjadi poin penting pemilihan sistem informasi. Setelah menstrukturkan dan mengelompokkan poin penting tersebut, kami juga meneliti variabel yang menjadi tolak ukur pengembangan sistem informasi dengan mengurutkan priority percentage. Next.
Nah, setelah mengetahui variabel apa saja yang menjadi konsen bagi operator dalam memilih user interface, maka kita melakukan analisa customer fit, yaitu menggunakan value proposition canvas. Dalam customer fit, kita akan mengidentifikasi apa saja yang menjadi pekerjaan operator, risiko apa yang dihadapi operator dalam menjalankan software tersebut yang dinamakan pain. Yang ketiga yaitu gain, apa saja yang jadi manfaat apabila kita menggunakan real-time monitoring report tersebut. Next. Kemudian setelah mengetahui list pekerjaan mereka, resiko yang dihadapi, dan manfaat yang didapat, maka kita akan melakukan product fit, di mana produk fit yaitu mencari produk-produk user interface yang cocok digunakan oleh operator. Produk fit terdapat 3 unit, yaitu produk and service, yaitu jenis-jenis produk yang akan ditawarkan in deliver, yaitu yang menjadi solusi bagi resiko yang dihadapi oleh operator dalam menjalankan pekerjaannya, yang mana yaitu administrasi proses produksi, dan yang ketiga yaitu gain creator, yaitu poin-poin mana saja yang dapat dikembangkan untuk mendapatkan value yang lebih maksimal. Next. Baik, terima kasih uh, atas waktunya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.